Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengklik video ini. Dan di video kali ini insyaallah akan kita pelajari tentang apa itu isim, fi'il, dan huruf dalam bahasa Arab. Penjelasan sederhana, apa yang dimaksud dengan isim, apa yang dimaksud dengan fi'il, dan apa yang dimaksud dengan huruf. Bagaimana ciri-cirinya dan apa contoh-contohnya akan kita ketahui sesaat lagi. Pastikan menyimak videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Barakallahu fikum. Mengenal isim, fi'il, dan huruf dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal yang dimaksud dengan subjek, objek, predikat, dan juga keterangan. Maka dalam bahasa Arab ada yang namanya isim, fi'il, dan huruf. Bayangkan sebuah bangunan. Bahasa Arab, kalau kita ibaratkan dia adalah sebuah bangunan, maka dia seperti bangunan rumah. Dan bangunan rumah ini punya 3 struktur utama. Bahan pertama adalah isim, bahan kedua adalah fi'il, dan ketiga adalah huruf. Isim itu gampangannya adalah kata benda, tapi juga mencakup sifat, mencakup apapun itu yang bisa dilihat, bisa dipegang, dan juga yang bisa dirasakan. Fi'il adalah tindakan seperti tukang yang sedang bekerja. Segala jenis aktivitas atau kegiatan itu adalah fi'il, kata kerja. Kemudian huruf ini dia adalah kata penghubung yang menghubungkan isim dengan isim yang lain, fi'il dengan fi'il yang lain, ataupun isim dengan fi'il. Huruf dengan huruf tidak akan pernah bisa berhubungan karena sama-sama kata penghubung. Tapi perlu diketahui bahwasannya tidak semua kalimat atau jumlah itu adalah, kalau kita terjemahkan, adalah kalimat. Kalimat itu jumlah. Tidak semua kalimat dalam bahasa Arab, tidak semua susunan paragraf dalam bahasa Arab itu butuh yang namanya huruf. Huruf ini kondisional, kadang dibutuhkan, kadang tidak. Kadang muncul, terkadang hilang. Mari kita pahami satu persatu dengan analogi sederhana dan contoh konkret. Yang pertama adalah isim. Isim ini mencakup nama orang, nama benda, nama hewan, nama tumbuhan, sifat, dan yang lain sebagainya. Pengertiannya adalah isim adalah kata yang menunjukkan nama sesuatu, baik nyata maupun abstrak. Analoginya adalah, bayangkan isim ini seperti benda-benda di rumah kita. Ada meja, ada kursi, ada orang, ada buku. Juga ada cinta, ada kejujuran, ada kenyamanan, ada kenikmatan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat meja, kursi, orang, buku ini adalah fisik ya. Fisiknya bisa kita lihat. Fisiknya bisa kita rasakan. Namun seperti cinta, kejujuran, dan lain sebagainya ini, benda fisiknya nggak ada, tapi eksistensinya bisa kita rasakan, bisa kita bayangkan. Meski tidak selalu terlihat seperti kejujuran ini, semua ini bisa disebut dan dibicarakan. Itulah isim. Isim ini, sekali lagi teman-teman sekalian, tidak mesti kata benda ya. Masuk di dalamnya nama orang, kemudian sifat-sifat, masuk ke dalamnya adalah sesuatu yang bisa kita rasakan. Ciri-ciri umum isim ini punya ciri-ciri yang paling umum. Sebenarnya ciri-ciri isim ini ada lebih dari yang kita tampilkan di sini, tapi kita ambil ciri yang paling sering kita lihat dan paling gampang kita bedakan. Karena video ini memang ditujukan untuk yang baru memulai. Biasanya isim ini diawali dengan alif lam. Seperti al-kitabu, yaitu jadinya adalah buku itu. Kitabun itu adalah
buku, kalau dikasih Alkitabu maka jadinya buku itu. Artinya bukunya sudah tentu, bukunya sudah terbayangkan. Bisa ditandai dengan tanwin. Ada fathatain, dhammatain, kasratain. Seperti kitabun. Itu apa? Sebuah buku. Sekali lagi teman-teman sekalian, misalnya masjidun misalnya. Bisa dikasih alif lam, al-masjidu. Bisa masjidun, masjidan, masjidin. Tergantung nanti posisi dia dalam satu i'rab, menjadi subjek kah atau menjadi objek kah, tergantung nanti ya. Itu insyaallah akan sedikit kita pelajari kapan dia dhammah, kapan dia fathah, kapan dia kasrah. Jadi masjidun, masjidan, masjidin. Al-masjidu, al-masjida, al-masjidi. Bisa juga menjadi mubtada atau isim dari fiil dalam kalimat ini. Bagi teman-teman yang baru memulai tidak perlu dipusingkan, karena ini bagi teman-teman yang sudah pernah belajar maka akan mengetahui bahwasannya nanti akan ada susunan mubtada khabar, juga ada susunan isim kana, dan juga susunan yang lainnya. Baik, yang paling gampang untuk ditandai adalah salah satunya tidak menunjukkan waktu. Artinya kata kerja ini seperti buku misalnya tidak ada kaitannya dengan waktu. Beda nanti dengan kata kerja sebagaimana yang setelah ini akan kita bahas insyaallah. Kata benda tidak menunjukkan waktu. Seperti rumah misalnya, masjid misalnya. Kapan masjid? Ini bukan merupakan susunan kata yang betul. Kalau kita katakan kapan masjid dibangun, berarti kan kita menanyakannya dibangunnya kapan. Kalau kapan masjid, itu masih dalam bahasa apapun sepertinya ini susunan yang belum sempurna. Masih ada yang hilang di situ, masih ada puzzle yang hilang. Contoh lain misalnya kapan kursi misalnya. Kapan kursi dibeli kah? Kapan kursi dibuatkah? Kapan kursi dijualkah? Itu masih belum jelas karena isim ini atau kata benda tidak menunjukkan waktu. Kalau ada yang tanya kapan hujan misalnya, maka di sini yang ditanyakan sebenarnya turunnya hujan, bukan air hujannya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kata benda di sini tidak menunjukkan waktu, tidak menunjukkan waktu kejadian maksudnya. Maksudnya adalah tidak menunjukkan waktu kejadian. Sangat-sangat berbeda dengan fi'il yang setelah ini akan kita bahas insyaallah. Baik, contoh isim misalnya adalah rojulun, laki-laki. Bisa rojulun atau ar-rojulu. Bedanya apa? Nanti insyaallah dalam pelajaran akan kita bahas. Syamsun atau asyamsu kalau pakai alif lam artinya matahari. Dua ini bisa kita lihat dan fisiknya bisa kita rasakan. Kalau ilmun atau al-ilmu di sini, maka bisa kita rasakan manfaatnya, tapi bendanya tidak berbentuk benda fisik. Keindahan ini bisa kita rasakan, jamilun atau al-jamil, begitu pula sidqun atau as-sidqu. Ini adalah kejujuran. Bisa kita rasakan manfaatnya, tapi tidak bisa kita raba bendanya. Kemudian yang kedua adalah kata kerja atau fiil. Kata kerja atau di sini perbuatan ya, kata kerja atau perbuatan. Pengertiannya adalah fiil adalah kata yang menunjukkan perbuatan atau kejadian dan biasanya menunjukkan waktu lampau, sekarang atau akan datang. Analoginya adalah bayangkan fiil itu seperti tukang yang bekerja di rumah, memukul paku misalnya, mengecat dinding, membawa bata. Dia semuanya melakukan sesuatu, itulah fiil, kata kerja. Kata kerja yaitu semua yang menunjukkan adanya aktivitas ataupun kegiatan. Dan kata kerja ini, teman-teman sekalian, berkaitan dengan waktu. Beda dengan yang tadi kita bahas bahwasannya kata benda tidak berkaitan dengan waktu. Misalnya makan, kapan makan? Jawabannya sudah makan, sedang makan atau akan makan. Misalnya pergi, dhahaba, yadhhabu, misalnya pergi. Kapan pergi? Bisa sudah pergi kemarin-kemarin, sedang pergi sekarang, atau akan pergi nanti atau besok. Jadi sangat-sangat berkaitan dengan waktu dan semua kata kerja itu pasti berkaitan dengan waktu kejadian. Sebutkan satu contoh kata kerja, pasti ada hubungannya dengan waktu. Menulis, membaca, tidur, berdiri, masuk, keluar,
semuanya bisa ditanyakan kapan masuk, kapan keluar. Misalnya duduk misalnya. Kapan duduk? Bisa jadi jawabannya telah duduk, sedang, atau akan duduk. Nah, pasti berkaitan dengan waktu. Jadi jenis fi'il berdasarkan waktu ada namanya fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi ini adalah fi'il yang telah berlalu. Sekali lagi, kalau kata kerjanya dikerjakannya kapan? Kemarin-kemarin, tadi, barusan, yang penting sudah selesai. Saya mengatakan Zaid pergi. Perginya kapan? Barusan, berarti telah berlalu. Perginya kapan? Kemarin-kemarin, apalagi sudah berlalu. Zaid pergi. Dhahaba Zaidun misalnya. Perginya kapan? Sekarang atau nanti-nanti, berarti dia fi'il mudhari'. Makan misalnya, Ali makan. Kapan makannya? Tadi, kemarin, berarti dia fi'il madhi yang telah berlalu, yang sudah-sudah. Kalau fi'il mudhari' ini sedang berlangsung kegiatannya atau akan berlangsung, yaitu di sini sedang atau akan. Kita ambil contoh di sini kataba yaktubu. Kataba ini telah menulis. Kapan menulisnya? Bisa barusan, bisa kemarin-kemarin, bisa setahun yang lalu. Yaktubu, dia akan menulis atau sedang menulis. Sedang menulis atau akan. Akannya kapan? Bisa akan 1 menit kemudian, 10 menit kemudian, 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun, boleh. Kemudian jenis yang ketiga, ini adalah perintah fi'il amr. Tadi itu kataba telah menulis, yaktubu akan menulis, uktub tulislah. Jadi kalau teman-teman menghafalkan gampang, kataba yaktubu uktub, telah menulis, akan menulis, tulislah gitu ya. Dhahaba yadhhabu idhhab, gampang kan? Kemudian yang lain misalnya kharaja yakhruju ukhruj. Artinya telah keluar, sedang atau akan keluar, kemudian keluarlah. Kharaja keluar, yakhruju akan keluar, ukhruj keluarlah. Jadi kataba yaktubu uktub, kharaja yakhruju ukhruj, dakhala yadkhulu udkhul, dan lain sebagainya. Nah, contoh fi'il dhahaba, dia telah pergi. Kalau mau mudhari'nya akan pergi, akan atau sedang, maka yadhhabu. Dhahaba yadhhabu. Yaqra'u, dia sedang membaca. Ini mudhari', kalau ini madhi ya. Ini mudhari'. Berarti apa? Qara'a yaqra'u, dia sedang membaca. Qara'a yaqra'u. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang atau akan. Jalasa yajlisu ijlis. Jalasa telah duduk, yajlisu akan duduk, ijlis duduklah. Akala ya'kulu, kul. Kalau akala di sini dia telah makan. Ini dia telah makan di sini ya. Yaktubu, dia akan menulis. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga adalah huruf, kata penghubung atau alat bantu. Pengertiannya, huruf adalah kata yang tidak punya arti sendiri, kecuali jika digabungkan dengan kata yang lain. Darah huruf ini sifatnya tidak bisa berdiri sendiri. Bayangkan huruf itu seperti semen atau paku dan lain sebagainya, sendirian tidak bisa dipakai, tapi dia menyambungkan benda-benda yang lain agar menjadi kalimat yang utuh. Kalau rumah ya menjadi bangunan rumah yang utuh. Contohnya adalah min. Min itu dari. Dari ini kan bukan kata kerja, bukan kata benda, tapi apa? Ya huruf, al-harfu gitu ya, dari. Teman-teman sekalian, sebelumnya huruf itu ada 2 ya. Ada huruf ma'ani dan ada huruf mabani. Kalau huruf mabani itu adalah huruf alif, ba, ta, dan lain sebagainya. Huruf hijaiyah, huruf mabani. Kalau ini adalah huruf ma'ani, huruf yang punya makna. Min dari ila ke fi, itu biasanya diartikan di dalam. Meskipun jika dia bersambung dengan kata yang lain, maka punya arti yang berbeda. Sama juga ala. Ala ini dia biasanya kita terjemahkan di atas. Meskipun jika dia bersambung dengan kalimat yang lain, bisa punya arti yang berbeda. Misalnya ad-du'a ala, doa atas, itu berarti doa kejelekan. Kalau kita mengatakan al-kitabu 'alal maktab, berarti buku di atas meja. Hal adalah apakah? Inna artinya sesungguhnya.
Ringkasannya adalah silakan di pause sendiri kalau ingin lebih dibaca lagi ya. Ini ringkasannya, isim nama benda atau sifat ya seperti batu bata rumah ya kitabun syamsun Muhammadun. Fi'il itu adalah tindakannya seperti tukang yang sedang bekerja. Dhahaba yaktubu iqra. Huruf itu adalah penghubung seperti paku atau semen dalam bangunan rumah. Fi, min, ila, hal gitu ya. Baik, sedikit kita latihan singkat ya, kita latihan, kita praktek. Jadi kalau cuma dibayang-bayangkan nggak akan terbayangkan dalam benak kita. Latihan singkat ya, mana isim, fiil atau huruf. Kita ambil, saya baca ini, saya akan bacakan, silakan disimak. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Muhammad telah pergi ke sekolah. Dhahaba di sini, dhahaba artinya telah pergi, berarti dia fi'il. Berarti dia fi'il. Muhammadun ini nama orang, berarti dia isim. Ila adalah huruf. Ila adalah huruf penghubung yang menggabungkan antara Muhammad dan kata setelahnya ini. Al-madrasah adalah sekolahan, nama tempat, berarti dia isim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya'kulul waladu at-tufahata. Anak itu sedang makan apel. Ya'kulu adalah fi'il, kata kerja, karena artinya makan ya. Kemudian al-waladu adalah isim, kata benda, nama orang. At-tufahata juga isim. Nama apa? Nama benda. Loh, mana hurufnya? Kok nggak ada? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, tidak semua susunan paragraf, susunan kalimat itu, susunan jumlah ya maksudnya, butuh yang namanya huruf. Huruf itu opsional ya, jika dibutuhkan maka didatangkan. Kemudian yang kedua adalah fil baiti kitabun. Di dalam rumah ada buku. Fi yaitu huruf ya, di dalam artinya. Al-bait adalah rumah ya, isim, kata benda. Kitabun, kitab ya artinya, dia juga isim. Nah, ini semuanya teman-teman sekalian, kita tidak melihat mana kata kerja atau fiilnya. Sebagaimana huruf ya, fiil kata kerja ini sebenarnya juga opsional. Bisa didatangkan jika dibutuhkan, bisa dihilangkan kalau memang tidak butuh. Jadi ada isim, fiil, huruf. Huruf sama fiil itu tidak wajib ada. Atau terkadang wajib, terkadang tidak. Sekali lagi, terkadang wajib, terkadang tidak. Dalam satu kalimat atau jumlah misalnya, terkadang kita butuh banget atau butuh sekali yang namanya huruf. Ya udah kita datangkan. Seperti contoh yang sebelumnya. Kemudian dalam jumlah atau kalimat yang lain kita butuh yang namanya fiil. Kalau butuh ya wajib didatangkan fiilnya, wajib diadakan kata kerja. Tapi terkadang kita nggak butuh fiil, nggak butuh huruf, cuma butuh isim saja. Ya sudah, nggak masalah, isim saja yang kita pakai. Nah, tapi adakah satu kalimat sempurna atau jumlah yang sempurna yang dikenal dengan jumlah mufidah tanpa ada isim? Maka jawabannya tidak ada sama sekali. Semuanya butuh namanya isim. Semuanya butuh yang namanya isim. Baik, penutup dan tips pemula ya. Isim itu bisa ditunjuk atau dibayangkan. Fi'il itu aksi yang bisa dibayangkan, sedang terjadi atau sudah terjadi. Pokoknya gampangannya itu adalah sudah terjadi atau belum. Kalau sudah terjadi fi'il madhi, kalau akan terjadi fi'il mudhari'. Sedangkan huruf itu adalah jembatan atau penghubung yang menghubungkan kata-kata yang satu dan kata-kata yang lain. Tipsnya adalah latihan dengan membaca Al-Quran atau kalimat-kalimat Arab sederhana. Lalu tanyakan ke diri sendiri, apakah ini nama benda atau nama sifat? Apakah ini nama benda atau nama sifat? Nama isim ya. Apakah ini perbuatan atau fiil? Apakah ini kata sambung? Dan teman-teman sekalian, kita juga ada program belajar bahasa Arab dari bacaan sholat, yaitu bagaimana cara kita memahami bacaan sholat dalam 30 hari. Silakan disimak di video kami yang sebelumnya, link ada di deskripsi, yaitu program yang mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita memahami sholat kita, bagaimana kita memahami doa sehari-hari. Mulai dari doa masuk kamar mandi, doa berwudu,
sampai doa setelah salam, sampai zikir setelah salam. Insyaallah akan kita bahas semuanya. Kita belajar bahasa Arab, tapi dimulai dari bacaan sholat. Kalau teman-teman belum bergabung, silakan bergabung. Link ada di deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan bagikan informasi ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Jazakumullah khairan yang sudah menyimak sampai habis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.